Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk memberikan semangat kita di bulan Ramadan, pada pagi hari ini akan saya bahas tentang kajian, ada tafsirnya, ada tauhidnya, ada fadilahnya. Fadilah itu keutamaan. Sebagaimana yang biasa kita dengarkan, para mubaligh, para penceramah pasti akan menyampaikan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 184 sampai 85. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah memberikan taklek. Taklek itu masih berhubung menggantungkan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman dengan lafaz kutiba. Padahal kutiba itu kalau dalam bahasa Arabnya itu kan kataba, ditulis. Kutiba ditulis. Berarti ditetapkan kepada kalian semuanya, yaitu melakukan ibadah puasa sebagaimana yang sudah pernah ditetapkan. Itu tafsirnya. Alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di sini belum disebutkan menjadi orang yang bertakwa langsung, Pak. Kenapa disebut agar? Karena ada tingkatan orang yang berpuasa. Kalau saya menyebutnya tingkatan anak kecil, tingkatan orang yang beriman, tingkatan orang yang ikhlas. Di dalam tahapan keimanan kan beriman, kemudian bertakwa, ya kan? Ya, bertakwa itu realisasi daripada iman. Kemudian ada mukhlis. Mukhlis itu orang yang sudah ikhlas benar, Pak. Kemudian ada tangkapan orang yang ridho. Makanya dalam surat Al-Fajr itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang sudah diridhoi. Itu ketika kembali kepada Allah akan dalam kondisi yang diridhoi, yang tenang. Nah, tingkatan kita itu seharusnya menjadi tingkatan orang yang beriman yang menuju takwa. Tingkatan orang yang beriman menuju ke takwa. Bukan puasanya orang-orang kebanyakan yang mungkin dilakukan oleh anak-anak kecil. Apa puasanya anak-anak kecil? Hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Itu saja puasanya anak-anak kecil. Tapi kalau puasanya orang yang beriman dan menuju kepada takwa, maka dia akan menjaga puasanya itu tidak hanya dari sesuatu hal yang membatalkan puasa, tetapi juga menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga anggota tubuh keseluruhannya dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Itu puasanya orang yang beriman. Makanya Allah sebut dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Lah, kalau sudah dilakukan itu semua, la'allakum, yang taklek tadi itu masih menggantungkan, itu akan menjadi litaroji, pengharapan, bukan litamani. La'allakum, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bisa menjaga puasa kita, lisan kita menjaga dari berbohong. Lisan kita jaga dari menggibah, menggunjing. Lisan kita jaga dari namimah, menghasut, memprovokasi. Lisan kita jaga dari bersumpah palsu, hal-hal yang membatalkan puasa secara hakikat. Lah, telinga kita jaga dari mendengarkan pembicaraan yang tidak baik. Katakanlah ada pembicaraan yang tidak baik, kita tidak terima, tapi kita masih asik mendengarkannya. Ini masuk, Pak, kategori, Pak.
Ada teman kita, kayaknya enak juga nih didengar. Nah, itu kan bahasanya enak juga didengar. Itu udah masuk. Itu akan mengurangi ibadah pahala kita. Mata kita, mata kita, mata kita buat untuk melihat sesuatu yang mengandung syahwat, an-nadharu bisyahwat. Apa saja ya, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk apapun yang bisa mengundang syahwat mata kita masuk ke dalam jiwa kita, itu bisa membatalkan pahala puasa. Oleh karenanya ketika kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal tersebut, maka insya Allah kita akan mendapati puasa kita dalam derajat orang yang beriman menuju takwa kepada Allah. Dan insya Allah dengan puasa tersebut kita akan mendapatkan derajat takwa. La'allakum tattaqun. Dan puasa ini adalah ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Itu harinya ditentukan. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui, 1 bulan penuh Ramadan ini adalah kewajiban kita melakukan ibadah puasa. Tetapi kalau seumpamanya ada di antara kita itu yang sakit atau dalam bepergian, maka bisa diganti dengan qada dengan hari yang lain. Ketika kita tidak mampu. Tapi kalau kita tidak mampu dalam kondisi yang menahun, orang tua yang sudah tidak bisa melakukan ibadah puasa lagi, cukup dengan membayar satu fidyah. Satu fidyah itu kalau semuanya dihitung dengan itu ya mungkin 1 hari makan gitulah. Yang bagus, karena ibadah bersedekah itu adalah yang bagus, yang kita cintai. Mungkin cukupnya 20.000 ya kita tambahin jadi 30.000 gitu kan Pak. Itu 1 hari. Kalau kita mempunyai orang tua yang tidak mampu lagi, kewajiban kita Pak. Kewajiban kita untuk memberikan. Kapan memberinya? Sehari itu juga langsung. Cari orang miskin. Tidak harus lewat siapa? Lewat amil atau lewat panitia. Tapi kalau semuanya lewat amil, panitia ya sebulan sebelum dilakukan ibadah puasa, atau 1 hari ibadah puasa itu mulai langsung kita bayar. Kita bayar supaya si amil itu bisa mendistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa nih? Nah, diberikan kepada orang-orang itu yang membutuhkan. Kategorinya mungkin yang pertama adalah fuqara wal masakin. Fuqara itu tingkatannya begini Pak. Tidak punya penghasilan, kemudian tidak bisa mencukupi dirinya, itu namanya fuqara. Fakir, orang yang butuh, itu fakir. Jadi tidak punya penghasilan, tidak mencukupi dirinya, tidak bisa makan otomatis. Kalau miskin itu mempunyai penghasilan tetapi gajinya tidak bisa mencukupi. Sekarang katakanlah minimal standarnya 50.000 sehari. Itu paling hemat sekali itu Pak, 50.000. Tapi penghasilannya 10.000, cukup dirinya sendiri. Anak istrinya bagaimana? Nah itu termasuk orang-orang yang harus dapat santunan. Itu kan termasuk 8 asnaf yang diutamakan. Kalau nggak mampu, lah bagaimana dengan orang yang hamil dan menyusui? Kalau orang hamil dan menyusui itu, kalau yang ditakutkan dirinya itu kategori marid, sakit, dia nanti mengqadha. Tetapi kalau seumpamanya ditakutkan anaknya, dia harus membayar qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah, dua-duanya. Dalam kajian dulu kan pernah saya sampaikan ya, saya ingat saya ya. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau seumpamanya kita dalam bepergian mampu untuk berpuasa, itu adalah menambah tatawwu, dan itu lebih baik daripada melakukan tidak puasa. Karena apa? Di dalam hadis sahih disebutkan, man aftara yauman min ramadhan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu shaumud dahri kulluh in shamahu.
Barang siapa yang berbuka tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan 1 hari saja tanpa adanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan seperti bepergian. Bepergian itu rukhsah. Kita ke Surabaya lewat daripada 90 kilo. Itu rukhsah. Maka ketika kita berbuka itu diperbolehkan. Berbuka diperbolehkan. Itu namanya rukhsah. Tapi kalau semuanya nggak ada rukhsah, badan kuat, tidak sakit, tapi tidak puasa, maka dia ketika melakukan itu, pahala ibadah dia, katakanlah dia melakukan ibadah 1 dahar, 1 masa dia hidup puasa, tidak akan bisa menyamai 1 hari dalam berpuasa. Oleh karenanya ketika bisa kita itu pergi kemudian masih bisa melaksanakan ibadah puasa, itu akan lebih baik ketika kita bisa melakukannya. Tapi kalau semuanya nggak mampu, ya nggak apa-apa, kita mendatangi rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena puasa ibadah Ramadan ini kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh yang tadi saya sebutkan, itu akan menghanguskan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ini dalilnya sudah masyhur, sudah umum, sahih. Yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman. Kita melakukan itu semuanya dengan iman, Pak. Kalau semuanya nggak iman, kita tidak akan melakukan ibadah puasa ini. Pasti tujuannya adalah dengan iman. Karena iman itu apa? Keyakinan yang tertancap di dalam hati. Kita yakin sepenuhnya bahwasanya kita akan menghadap kepada Allah. Itu iman. Karena setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Iblis pun, Pak, yang umurnya diulur sampai nanti datangnya hari kiamat, itu juga akan menghadap kepada Allah, berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dia lakukan. Jangan dikira iblis itu bebas, jangan. Wah, kalau begitu dia disiksa, dia kan dari api, Ustaz. Bagaimana dia merasakan? Walaupun dari api, kita juga dari tanah. Kalau ditimpuk dengan tanah juga akan merasakan kesakitan, tanah yang keras, batulah katakanlah, juga merasakan sakit. Nah itu udah kehendak Allah, kekuasaan Allah. Begitu juga iblis, dia akan merasakan sakit yang luar biasa karena dia sudah menyesatkan umat manusia untuk mengikuti jalan kesesatannya. Wah itu apalagi iblis itu, Pak, dosanya menumpuk-numpuk, tidak akan bisa untuk dia keluar dari dosa tersebut, keluar dari neraka tersebut. Itu iblis itu. Makanya iblis itu sebenarnya juga takut, Pak, menghadap kepada Allah itu takut. Tapi karena kesombongannya, karena kesombongan itu, Pak, kesombongan itu, karena kesombongannya dia tidak mau untuk bertobat. Konon dalam salah satu kisah disebutkan iblis itu ketika berdialog dengan Nabi Musa ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian Nabi Musa langsung menghadap kepada Allah. Nabi Musa itu kalau seumpamanya berbicara, berdialog dengan Allah, itu langsung, Pak. Makanya disebut sebagai kalimullah, orang yang bisa berdialog dengan Allah. Itu Nabi Musa. Berdialog dengan Allah. Kata Allah, ya akan diterima taubatnya kalau dia mau bersujud di makamnya Nabi Adam. Kata iblis, orang masih hidup saja saya nggak mau, apalagi sudah meninggal. Bersujud dalam artian bukan bersujud menyembah ya, penghormatan. Penghormatan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah puasa adalah menjadikan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dengan sepenuh hati kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, tadi itu tingkatan yang kedua itu, jangan sampai puasa kita hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Jadilah puasa kita itu hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kita akan masuk dalam puasanya orang-orang yang beriman dan menuju kepada ketakwaan kepada Allah. Ada puasa yang mana puasanya itu dilakukan oleh para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para anbiya. Bagaimana puasanya? Semua segala sesuatu amal ibadah orientasinya hanya kepada Allah. Matanya hanya ditujukan ibadah kepada Allah, lisannya ditujukan ibadah kepada Allah, hatinya, ruhnya, semua anggota tubuhnya hanya semata karena Allah, tidak mengharapkan segala sesuatu kecuali ikhlas karena Allah. Dalilnya itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita belum sampai ke arah situ ya Pak Arifin ya. Belum. Mungkin kita masih menuju itu aja Pak. Derajat yang takwa itu sudah luar biasa, sudah hebat Pak kita. Ya boleh kita berharap untuk masuk ke dalam tingkatan orang-orang yang mulia, boleh. Bahkan dianjurkan fastabiqul khairat, berlomba dalam hal kebaikan. Namun status standar kita ini saja sudah luar biasa, sudah masuk dalam derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dan ketika kita melakukan ibadah puasa ini, Allah menjamin kita, Allah memberikan kebahagiaan buat kita. Allah jadikan diri kita itu benar-benar prioritas di hadapan Allah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzim bi." Semua amal ibadah anak Adam itu semuanya untuk dia sendiri, kecuali puasa. Maka puasa adalah sesuatu yang istimewa dan saya akan membalasnya langsung. Ini keutamaan Pak. Ketika kita itu berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ridho karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam melakukan ibadah puasa banyak kekhususan, banyak fadilah, banyak keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Coba kita kaji. Ini saya menyuplik dari kitab Syekh Alwi Al-Maliki. Yang pertama, Allah itu akan menempatkan kita di tempat yang mana ada pintunya yang dinamakan Ar-Rayyan. Jadi khusus Pak. Atau kita itu sampai bisa menempati tingkatan orang-orang yang beriman dan bertakwa tadi, yang khawas, yang istimewa. Disebutkan di dalam hadis, "Inna fil jannah baban." Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Syaikhan Bukhari Muslim. Inna fil jannah baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan. Yang pintu tersebut disebut dengan julukan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. Yang akan masuk lewat pintu tersebut nanti di yaumul qiyamah orang-orang yang berpuasa. Insya Allah kita bagian daripada itu ya Pak ya. Amin. Orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang tidak akan masuk ke pintu tersebut selain orang-orang yang berpuasa. Jadi selain orang-orang yang nggak berpuasa itu minggir. Hanya orang-orang yang berpuasa. Ustaz berpuasa, tetapi ya puasanya begitu saja. Ini bukan kategori itu Pak. Karena apa? Tadi kan disebutkan standarnya kita adalah puasanya orang-orang yang bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah, istimewa. Nah kalau seumpamanya puasanya hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, sayang. Berarti nggak dapat Ustaz. Sepertinya kok ya mungkin dapat tapi bagian belakang kali Pak ya. Kita juga nggak tahu itu. Tapi kalau seumpamanya standarnya memang puasa yang benar-benar puasa. Karena di dalam hadis kan disebutkan, kam min shaimin laisa siyamuhu illal ju' wal atos. Bahwasanya banyak orang yang berpuasa yang mana puasanya tersebut tidak disebut puasa. Nah, tidak disebut puasa berarti kan? Jadi orang yang hanya menjalankan puasa
tidak makan dan tidak minum, hanya menahan lapar dan dahaga, kemudian matanya tidak puasa, mulutnya tidak puasa, telinganya tidak puasa, maka tidak disebut berpuasa. Berarti logikanya, berarti kayaknya nggak masuk nih di sini, Pak. Ya kalau semuanya dibuat masuk, masuknya belakangan mungkin ya Pak ya. Tapi masih mending dah, masih bagus bahasanya. Kemudian ditanya, aina shaimun yaumal qiyamah fayakumuna fayadkhuluna fa idza dakhalu ughliqa alaihim falam yadkhulu minhu ahadun. Mana orang-orang yang berpuasa? Yang berpuasa sesuai dengan standar puasa tadi? Mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa berdiri, langsung masuk ke dalam pintu surga tersebut. Setelah mereka masuk, dikuncilah pintu sehingga tidak ada orang yang bisa masuk lewat pintu tersebut. Ini kelihatannya kayaknya khusus, Pak. Hanya orang-orang yang mempunyai derajat tadi itu, beriman dan bertakwa tadi. Karena apa? Setelah mereka masuk, tidak akan bisa masuk lagi orang-orang yang tidak berpuasa. Berarti kategorinya orang yang tidak berpuasa walaupun dia puasa, secara lahiriahnya berpuasa, berarti kayak sempit untuk masuk ke arah situ. Kayaknya sulit untuk masuk ke arah situ. Wallahu alam. Kalau semuanya anugerah Allah menghendaki dia masuk, ya masuk. Tetapi kalau secara definisi kayaknya enggak. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berpuasa, kita mempunyai kunci khusus, pintu khusus untuk masuk ke dalam surga. Maka beruntunglah kita kalau kita melaksanakan puasa ini dengan sebenar-benarnya puasa, Pak. Makanya ayo Pak, kita itu ibaratnya melakukan itu jadikan momen. Kita itu merasa kayaknya ini puasa ini, kalau kita mengatakan puasa yang terakhir kayaknya kita masih takut ya. Kayaknya ini puasa terakhir kita nih, itu kayaknya masih takut itu kita. Ya paling tidak, ya Allah, ini puasa akan saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita itu memotivasi diri kita, ini kayaknya ibadah saya yang terakhir. Kayaknya takut, jangan-jangan menjadi kenyataan, ya Pak ya. Jangan-jangan menjadi kenyataan. Ya karena kalau kita itu banyak dosa, memang begitu Pak tabiatnya. Kalau kita banyak dosa itu kayaknya masih takut untuk mengarah ke arah situ. Tapi kalau orang-orang yang sudah bersih, insya Allah sih enggak. Ya karena kita itu masih banyak dosa, karena kita sadar bahwasanya kita banyak kesalahan, takut untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya puasa yang bisa mengarahkan diri kita menuju surga Allah. Keistimewaan yang lainnya apa? Keistimewaan yang lain itu puasa itu sebagai jannah. Sebagai sebagai benteng yang menjaga diri kita dari bara api neraka. Kalau puasanya yang tadi, puasa orang istimewa. Dasarnya apa? Dasarnya hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun hasinatun minan nar." Puasa itu adalah benteng yang bisa menjaga yang bersangkutan dari bara api neraka. Bahkan di dalam hadis lain itu akan dibentangkan jarak yang sangat jauh sekali. Ada yang menyebutkan saya perjalanan berapa ratus tahun ketika kita berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa. Allah akan menjaga diri kita tidak masuk ke dalam neraka. Jangankan masuk ke dalam neraka, Allah menjaga perjalanan. Maksudnya Allah menjaga jarak antara kita dengan neraka itu melebihi dari perjalanan beratus-ratus tahun. Kalau puasa kita benar. Ayo Pak, kita berpuasa Pak, kita jaga Pak. Ya pokoknya kalau seumpamanya ada sesuatu yang bening-bening dikit, jangan dipantang lah Pak. Ya Pak ya, jangan dipantang mentang-mentang kita itu kerja di kantor, yang bawaannya itu mata itu digoda oleh itu semuanya. Kata siapa Ustaz? Saya dulu kan juga pernah kerja Pak. Saya itu juga dulu itu orang kantoran juga Pak. Saya itu orang kantoran lama juga Pak. Loh kok bisa jadi Ustaz lah? Karena saya itu backgroundnya pesantren. Kemudian Allah membalik itu semuanya, saya menjadi
Ilmu saya yang pesantren itu keluar semuanya. Padahal sudah saya tinggal lama itu, Pak. Ya barokahnya doa orang tua ya, Pak ya. Makanya kalau kita berdoa itu jangan lupa mendoakan gini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal. Doa itu jangan dilupa, Pak. Doa itu. Ya minimal sehari sekali. Kenapa? Ini efeknya adalah untuk anak keturunan kita. Efeknya anak keturunan kita, Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan saya keluarga, istri. Sebenarnya di azwajina itu istri-istri, Pak. Tapi cukup istri aja ya. Istri kami, anak-anak kami, qurrata a'yun sebagai penghias mata. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan mereka itu sebagai orang-orang yang bertakwa. Kalau bisa jadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Ya, akhirnya apa? Walaupun saya sarjana teknik, pernah kerja di kantoran, itu ilmu pesantren saya yang lebih muncul sekarang ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo Pak kita semangati diri kita, Pak. Jadi kalau seumpamanya walaupun ibaratnya saya itu banyak dosa, Pak. Kenapa saya ngaji itu senang? Ya karena ini tadi. Karena menasihati orang, kemudian saya dinasihati oleh kata-kata saya sendiri. Saya dinasihati oleh kata-kata sendiri. Jadi sehingga ketika kita mau melakukan kesalahan, kita akhirnya malu. Gitu loh Pak. Ya, mari kita sama-sama untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi poinnya adalah jadikan puasa kita mendapatkan puasa derajat orang yang beriman, orang yang bertakwa. Karena ini adalah kunci untuk mendapatkan pintu masuk surga Allah lewat babur rayyan, pintu yang disebut ar-rayyan. Dan Allah akan menjadikan diri kita selamat dari siksa api neraka. Kira-kiranya cukup sekian aja Pak ya. Jangan lama-lama ngantuk, kasihan Bapak-bapak mau melanjutkan ibadah. Ibadah apa Ustaz? Tidur ibadah. Hadisnya dhaif Ustaz. Hadisnya hasan Pak. Ini sudah saya baca di sini itu. Jadi memang ada hadis yang dikatakan dhaif tetapi dikuatkan lagi oleh hadis lain. Jadi naumu shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun. Ada yang mengatakan dhaif. Iya. Tapi dikuatkan oleh hadis lain. Redaksinya hampir mirip, gitu loh Pak. Redaksinya hampir mirip. Paling tidak ketika kita tidur itu kita tidak melakukan dosa. Itu kata Gus Bau gitu. Jadi kalau kita tidur Pak, itu minimal kita tidak dosa. Coba kalau kita begadang, ya kan, di pos ronda. Mohon maaf nih, bukan saya mencela orang yang pos ronda ya Pak ya, bukan. Kemudian ngobrol ngalor ngidul, biasanya laki-laki kalau yang diomongin kan perempuan. Ya. Yang diomongin kan perempuan. Ya udah tabiatnya ya Pak ya. Oh tadi saya ketemu dengan, nah itu kan udah mirip-mirip itu, mirip-mirip. Daripada kita itu mendingan kita tidur. Kalau semuanya pos ronda ya mendingan kita baca tasbih, diem. Wasumtuhu, diamnya orang berpuasa itu tasbih. Membaca tasbih. Jadi Bapak diem saja itu udah tasbih. Bapak sekarang ini tidur, ngaji ini tidur. Itu tidurnya di taman surga dan ibadah juga. Tidur sambil mendengarkan, katakanlah itu saya bercerita terus Bapak itu terlena gitu dengan terus tertidur membayangkan surga, itu termasuk ibadah. Diamnya Bapak sekarang ini tasbih wa du'a'u, dan ketika kita berdoa mustajab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang selamat nanti di yaumul qiyamah, dimasukkan oleh Allah lewat babur rayyan. Allahumma amin.